Ya, oke, ini semoga nggak masuk suara hujan-hujan ya. Kita lihat dulu dari nomor 1 ya. Ini tutorial bab 4, tutorial yang baru. Tutorial bab integral tentu. Oke. Nah, ini nomor 1 ya. Jadi di nomor 1 kita mau sebentar. Ini kenapa belum nyala kah? Smartphone saya. Oke. Ya, sip. Ya, nomor 1 ya, yang mau dibahas adalah 1A, B, E, sama F. Ya. Untuk yang 1A, ini pertanyaannya limit jumlah Riemann yang menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat dan di atas sumbu X. Untuk X-nya dari 1 sampai 4. Ya, ilustrasi dulu lah ya, kita gambar. Kira-kira kayak gini lah ya, Y sama dengan X kuadrat. Misalkan kita pengen hitung dari 1 sampai 4 ya, kira-kira di sini. Ya, jadi luas daerahnya yang mau dihitung adalah luas daerah yang ini ya. Caranya gimana? Kan ada 4 prinsip ya dalam menentukan luas di bawah kurva, atau sebenarnya ini kan integral tentu gitu ya. Dalam menentukan integral tentu, biasanya langkah pertama kita adalah mengiriskan dulu gitu ya. Langkah pertama kita mengiriskan. Apa yang mau diiris? Yang diiris adalah interval kita ya, atau selangnya 1 sampai 4 kita potong sebanyak n bagian gitu ya. Atau biasa kita sebutnya subselang gitu ya, n buah subselang. Subselangnya sendiri ini bebas ukurannya, misalkan subselangnya ya delta xi begitu ya. Dan kita beri nama dulu x0, ini 1 itu x0 ujung paling kiri, x1, x2 dan seterusnya sampai xn-nya itu di 4 gitu ya. Kalau ada n bagian, berarti ada n plus 1 titik gitu ya, ada n plus 1 titik. Dan delta xi-nya di sini bebas gitu ya, kamu mau potong yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek, terserah kamu ya. Dan pada akhirnya berarti kita sudah berhasil mengiris, dan langkah kedua adalah menaksir ya. Jadi contohnya, misalkan saya punya daerah ini, subselang ini. Nah, yang saya lakukan adalah saya taksir. Saya taksirnya dengan menggambar persegi panjang gitu. Terus saya hitung luasnya. Jadi menaksir luas dari satu potongan itu dengan luas persegi panjang. Gitu. Nah, luas persegi panjangnya apa? Ya tentunya ini lebar kali tingginya. Gitu ya. Ini lebarnya L, tingginya T. Tapi lebarnya sendiri kita udah tahu ya, delta XI pasti. Tingginya siapa? Tingginya siapa? Tingginya ya tentunya mengikuti si fungsinya. Nah, tapi pemilihan tingginya sendiri kan bisa bermacam-macam ya. Misalkan ini si X kuadratnya gitu ya. Bisa aja saya milih di tingginya mengikuti ujung kiri subselang, bisa gitu ya. Kalau ujung kiri subselang kan berarti jadi x dari i-1 kan, kalau ini ujung kirinya xi-1, ini xi gitu ya. Kalau gitu tingginya menjadi x dari i-1 dikuadratkan. Gitu kan? Karena mengikuti ujung yang kiri, bisa kayak gitu. Mengikuti ujung kanan, boleh juga gitu ya. Jadi pemilihannya benar-benar bebas. Kalau kayak gini berarti tingginya adalah XI yang dikuadratkan. Mau setengah kiri, setengah kanan? Bisa. Mau seperempat kiri, 3/4 kanan juga bisa gitu ya. Jadi banyak pemilihannya. Nah, jadi kita bisa simpulkan aja secara umum ya, bahwa tingginya ini XI bar yang dikuadratkan. XI bar ini yang biasa kita kenal dengan titik sampel, gitu ya, namanya titik sampel. Nah, si titik sampel ini ya bebas dipilih selama dia ada di subselang itu gitu ya, atau di ya bagian selang itu gitu ya. Jadi dari xi-1 sampai xi itu terserah kamu mau milih di bagian mana. Kayak tadi ya, mau ngambil paling kiri, monggo, mau ngambil paling kanan, terserah, tengah, seperempat kiri, 3/4 kanan, ya bebas. Pokoknya ya tingginya mengikuti titik sampel yang kamu pilih ya dikuadratkan, karena kan mengikuti grafik Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Jadi luas kita
Ya, ini mungkin kita beri nama ya, ini lebar untuk persegi panjang ke I, ini tinggi juga untuk yang ke I ya. Jadi luas kita untuk persegi panjang yang ke I adalah lebar kali tinggi. Berarti XI bar dikuadratkan dikali delta XI. Ya. Nah, setelah kita menaksir, selanjutnya kita akan menjumlahkan seluruhnya. Menjumlahkan seluruhnya. Ya, berarti si luas total ini dari 1 sampai 4, ini tinggal kita jumlahkan. Berarti dekat-dekat dong. Sorry, salah. Berarti dekat-dekat ya, bukan sama dengan. Dekat dengan penjumlahan dari AI. I-nya dari 1 sampai N, gitu ya. Keseluruhan I-nya. Yang adalah, ya tulis ulang aja, I dari 1 sampai N, XI bar dikuadratkan kali delta XI. Dan langkah kita yang terakhir adalah melimitkan. Jadi ada 4 langkah. Saya ulang lagi ya. Iris, taksir, jumlah, limitkan. Nah, melimitkan di sini, kamu bisa mandang dari 2 sudut pandang yang berbeda. Logikanya gini, kalau misalkan si lebar persegi panjangnya saya kecilin menuju 0, harusnya kan makin lama makin mirip dengan luas yang mau kita hitung gitu. Jadi pilihan kamu antara delta XI-nya yang kamu limitkan menuju 0 atau kamu perbanyak bagiannya gitu ya. Dari pengirisan N bagian tadi, kalau kamu makin banyak mengirisnya, makin banyak N-nya, ya otomatis delta XI kamu juga akan semakin lama semakin kecil gitu ya. Jadi ada 2 sudut pandang yang berbeda. Di sini saya akan pakai limit yang N menuju tahingga ya. Jadi kesimpulan kita, luas yang diinginkan pada nomor 1A ini adalah limit N menuju tahingga dari jumlahan ini gitu ya. Nah, jumlahan yang ini itu disebut jumlah Riemann. Nah, kalau luas itu adalah limit dari jumlah Riemann-nya gitu ya. Nah, gitu. Dan ini yang diinginkan pada nomor 1A. Oke, saya bahas 1B-nya di sini ya. Nah, yang B, ini kita akan memanfaatkan sifat-sifat yang kita ketahui pada notasi sigma ya. Jadi pertama-tama si sigma itu bisa dipisah dulu. Jadi ini ya, 2/n kali I ditambah sigma 1/n ya. Itu. Karena si notasi sigma itu punya sifat linear ya, artinya penjumlahan sama pengurangan bisa dipisahkan. Dan perkalian konstantanya juga bisa keluar ya. Jadi ini, ingat, ini yang mau kita jumlahkan adalah indeks I. Berarti yang nggak ada huruf I-nya bisa keluar, itu bisa kita anggap sebagai konstanta. Jadi di sini 2/n-nya saya keluarin. Gitu, ditambah ini, nah ini saya mau biarin aja. Nanti saya mau kasih lihat. Nah, yang ini tuh isinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai tambah N. Ini mah deret aritmatika ya, waktu zaman SMA pernah ya. Deret aritmatika, suku awalnya 1, bedanya 1, terus kita mau jumlahin N suku pertama. Oh ya tahulah berarti. Berarti N plus 1/2. Ya. Dan ini artinya apa? 1/n tambah 1/n tambah 1/n tambah 1/n sebanyak N kali gitu ya. Ya tinggal N dikali 1/n kalau gitu kan. Karena ini kan konstanta gitu ya. Jadi ini N kali 1/n. Rapihin. Coret, coret, coret. N plus 1 tambah 1, N plus 2. Gitu ya. Itu yang 1A sama 1B. Selanjutnya yang 1E, ini mah waktu zaman SMA ya. Ini mah teorema dasar kalkulus yang kedua. Kalau kita punya F besarnya kontinu, dan F besar ini sebenarnya antiturunan dari F kecil, maka integral tentu untuk F kecil dari A sampai B, itu kamu bisa hitung nilai antiturunannya di ujung-ujung selang, lalu kamu selisihkan. Ya, harusnya sudah sering lihat waktu SMA. Ya.
Dan untuk yang F, ini adalah teorema nilai rata-rata untuk integral. Jadi jika F continue pada selang AB, selang tutup AB, maka teorema nilai rata-rata untuk integral mengatakan bahwa terdapat C sehingga nilai fungsinya di C itu sama dengan integralnya. Nggak muat, saya tulis aja di bawah. Jadi yang 1F ya. Jadi yang 1F ini tuh sebenarnya terdapat C di selang AB sehingga nilai fungsinya di C di titik tersebut itu adalah nilai rata-rata integralnya. Nilai rata-rata integral itu apa? Kamu hitung dulu integralnya dari A sampai B, lalu kamu bagi dengan panjang selang. Gitu ya. Nah, itu yang untuk 1F. Oke, ada pertanyaan dulu nomor 1. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 1. Nggak ada, teman? Oke. Kita lanjut ya ke nomor 3. Nah, jadi di sini ceritanya kita nggak ngerti ya ngitung integral itu kan ada teorema dasar kalkulus dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat integral tentu itu sebagai luas bertanda, ya, sebagai luas bertanda. Artinya kita tuh kayak menghitung luas di bawah kurva. Cuman saya nyebut bertanda di sini, gitu ya. Bertanda di sini maksudnya apa? Kamu lihat luas yang di atas sumbu X itu jadi bilangan itu jadi positif luasnya. Tapi kalau di bawah sumbu X luasnya jadi negatif, ya. Jadi di sini seakan-akan kayak tingginya tuh bisa negatif gitu di sini, ngebayanginnya, ya. Tingginya bisa negatif. Nah, sekarang kita coba lihat ya nomor 3. Di sini saya mau contohin 3A sama C aja. Nah, untuk 3A integral 0 sampai 1 fx dx ya. Berarti yang saya mau hitung adalah luas yang bagian ini ya, dari 0 sampai 1 kan x-nya. Itu apa? Luas segitiga ya. Setengah kali alasnya 1 kali tingginya 2. 1 jadi integral. Tidak perlu dipikirkan lagi rumus fungsinya apa, lalala, nggak usah. Tinggal ngitung luas, ya, nggak ribet. Kalau yang C, integral dari 2 sampai 4. Nah, ini kita lihat. Apa yang mau kita hitung luasnya? Luas bagian ini dan luas bagian ini. Tapi hati-hati, luas yang ini negatif ya. Yang ini sih positif karena di atas sumbu X. Berarti kita akan pakai sifat integral dulu, bahwa integral dari 2 sampai 4 itu bisa dihitung dengan menghitung integral 2 sampai 3 ditambah integral 3 sampai 4 ya. Bisa dipisah ya. Integral 2 sampai 3 adalah luas seperempat lingkaran. Jadi pi R kuadrat jari-jarinya 1 ya, dibagi 4 ya. Tapi hati-hati luasnya harus negatif karena daerahnya ada di bawah sumbu X ya. Ditambah, ya ini luas segitiga, alasnya 1, tingginya 1 ya. Jadi kita punya apa ini? Setengah dikurangin pi per 4 ya. Udahlah, kayak gitu aja nggak apa-apa. Ya, itu nomor 3. Ada satu soal yang setipe lagi, itu nomor 4. Itu. Jadi untuk nomor 4, ini saya contohin nomor 4, yang A. Nah, ini mirip kayak nomor 3, tapi kamu harus gambar dulu grafiknya. Ya, ini kebetulan nilai mutlak, gampang gambarnya. Ya, kira-kira aja. Kayak ginilah kira-kira. Nah, terus saya mau menghitung integral dari min 1 sampai 2. Berarti yang saya mau hitung adalah jumlahan luas segitiga ini dan luas segitiga ini. Dan dua-duanya positif ya. Karena dua-duanya segitiganya ini berada di atas sumbu X. Ya. Jadi integral dari min 1 sampai 2 untuk fx dx
Itu adalah luas segitiga yang pertama itu segitiga, tapi alasnya satu, tingginya juga satu ya, karena ini kan satu. Nah, kalau yang segitiga yang kedua, ini alasnya dua, tingginya dua, gitu. Itu dan hasilnya adalah setengah ditambah dua, yang adalah 5/2 ya, gampang. Jadi selama selama yang kamu tahu, ini grafiknya kamu tahu, terus kamu ngitung integral, kamu ngitung luasnya gampang, lebih baik ngitung integralnya pakai luas daripada kamu nyari anti turunan. Tapi ada nanti pada akhirnya kan kamu menemukan grafik-grafik fungsi yang ya sebenarnya nggak ngebentuk bentuk khusus ya, yang apa, rumus luasnya kamu sudah tahu gitu kan. Nggak semua bentuk kamu tahu rumus luasnya gitu ya. Cuman untuk beberapa kasus khusus kayak gini, kayak nomor 3, nomor 4, kamu bisa hitungnya dengan menggunakan luas saja. Tidak perlu menghitung integral yang ribet-ribet. Ya, nomor 3 sama nomor 4 ada pertanyaan dulu? Pak, mau bertanya, Pak. Boleh. Soal luas daerah bertanda tadi, Pak, masih bingung. Soalnya kayak luas minus gitu masih belum kebayang. Ya, jadi maksudnya luas bertanda di sini tuh ketika kamu ngitung integral, mungkin waktu SMA aja gitu ya bahasnya. Waktu kamu ngitung integral tentu, hasilnya bisa minus tentunya, hasilnya bisa negatif. Nah, integral tentu itu sebenarnya bisa dihitung dengan menghitung luas bertanda. Luas bertanda itu apa? Luas yang di bagian atasnya sumbu X dikurangi luas yang di bagian bawahnya sumbu X. Itu selalu terjadi. Jadi di sini beda ya. Jadi pertanyaan saya beda. Ketika saya nyuruh kamu ngitung integral sama ketika saya nyuruh kamu ngitung luas, itu beda. Ketika saya nyuruh kamu ngitung integral, ya berarti kamu hitung luas yang di bagian atas sumbu X sama luas yang di bagian bawah sumbu X, selalu diselisihkan. Luas yang di bagian bawah sumbu X itu negatif gitu. Tapi kalau saya nyuruh hitung luas, ya jumlahin semuanya, beda. Ini luas bertanda. Luas bertanda artinya bisa negatif luas. Tergantung di bagian mana daerah kamu, di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Oke, Pak, makasih. Ya. Ya, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke. Kita lanjut ya. Kita masih banyak pertanyaan tentang luas-luasan. Oh nggak sih, tinggal satu lagi. Tapi kita lihat nanti satu lagi ya. Eh, Satu soal gampang di nomor 5. Di nomor 5, itu saya mau lihat yang 5A aja. Sebenarnya ini gampang banget. Dan sebenarnya kita sudah lihat juga sifat ini ya tadi ya. Untuk menghitung integral 0 sampai 3 dari fx dx, lihat apa yang diketahui. Yang diketahui adalah integral 0 sampai 1 dan 1 sampai 3. Ya sudah, jumlahkan saja ya. Integral 0 sampai 1 fx dx ditambah integral 1 sampai 3 fx dx ya. Tinggal disubstitusi saja apa yang perlu dihitung ya. Gitu. Nanti yang B, C, sama D bisa dicoba ya sendiri. Kalau nggak salah ada yang jadi PR juga, saya nggak ingat. Ya, itu sekilas dulu nomor 5. Dan untuk nomor 6 kita akan coba kerjakan nomor 6 ya. Tentunya di sini kita akan gunakan integral sebagai luas bertanda. Karena di sini gampang. Kalau kamu lihat grafiknya adalah sebagai berikut. Coba saya gambar ya. Jadi di sini untuk 0 sampai 3 kira-kira aja ya. Ini 2 gitu ya. Jadi gambarnya lurus kayak gini. Lalu dari 3 sampai 7 grafiknya 5 min X ya. Jadi harusnya dia di 5 itu nilainya 0, di 3 nilainya 2, di 7 nilainya min 2 harusnya ya. Di gambarnya kayak garis yang kayak gini lah ya kira-kira. Nah, saya mau
menghitung AX atau menentukan AX ya. AX adalah integral dari 0 sampai X FT dt. Maksudnya apa? AX ini adalah fungsi dari X tentunya. Jadi kita harus lihat per kasus karena fungsinya juga per kasus gitu ya. Nah, kita lihat ya. Kalau saya punya X-nya dari 0 sampai 3, apa yang terjadi? Ya, bayanginlah saya taruh X-nya di sini. Ini potretan aja. Bayangin X-nya saya taruh di sini. Integralnya, ini AX, ini adalah integral 0 sampai X. Itu apa sih? Ya, luas daerah ini dong. Luas daerah ini. Luas daerah persegi panjang yang lebarnya X, tingginya 2. Berarti 2X. Simple, gampang. Kita lihat kasus yang lain. Saya hapus dulu. Untuk sekarang saya pisahkan, karena nanti bisa negatif ya si luasnya. Jadi saya pisahkan dulu deh dari 3 sampai 5 apa yang terjadi nih. Gitu. AX sama dengan. Nah, ini saya bisa menghitung integralnya jadi 0 sampai 3 dulu, gitu ya. Ditambah integral 3 sampai X. Boleh dong. Kan saya punya sifat penjumlahan tadi ya. Nah, integral 0 sampai 3 itu apa? Ya, ini persegi panjang. Lebarnya 3, tingginya 2, berarti 6. Gitu ya, integral 0 sampai 3. Tapi integral 3 sampai X apa tuh? Misalkan saya taruh X-nya di sinilah, kamu bisa bayangin. Jadi 3 sampai X, berarti saya mau ngitung luas ini. Apa itu? Trapesium. Ya, trapesium itu kan apa? Sisi atas sama sisi bawah jumlahin bagi 2 kali tinggi. Gitu ya. Nah, tingginya di sini kan ini. Tingginya yang bagian ini. X min 3 gitu ya tingginya ya. Jarak dari X ke 3. Sisi bawahnya ini 3. Sisi atasnya ini. Apa tuh? Ya 5 min X. Ya, kan mengikuti garisnya. Ya, kalau di sini X, ya berarti dari panjang dari sini ke sini ya 5 min X mengikuti garisnya. Jadi apa? Ditambah ini 3 ditambah 5 min X gitu ya. Dibagi 2 dikali tingginya X min 3. Ya. Maaf, bukan 3, 2 ini ya. Tingginya 2 ya. Gitu. Jadi berapa ini? 6 ditambah, ini saya malas jabarinya. Nanti kamu lanjutin sendiri aja ya. 7 min X kali X min 3 bagi 2. Gitu ya. Itu untuk 3 sampai 5. Itu untuk 3 sampai 5 ya. Sekarang kita lihat dari kehapus. Sekarang kita lihat untuk 5 sampai 7. 5 sampai 7 ya. 5 sampai 7 ini agak-agak harus hati-hati karena kalau saya taruh X-nya di sini, ini ada yang negatif gitu ya. Bagian ini negatif nih gitu kan luasnya ya, karena di bawah sumbu X. Untuk X-nya dari 5 sampai 7, ya sama dengannya terserah sih mau ditaruh di mana aja, bebas. AX-nya ini boleh saya ngitung integral 0 sampai 5, gitu ya. Ditambah integral 5 sampai X, gitu. Integral 0 sampai 5 itu apa? Integral 0 sampai 5-nya. Yaitu trapesium. Ya, bagian ini kan. Trapesium ini. Sisi bawahnya 5, sisi atasnya 3, tingginya 2, gitu ya. Jadi 5 tambah 3 bagi 2 kali 2. Oh, oke. Ya udahlah, bisa dihitung nanti pokoknya. Selanjutnya, 5 sampai X. Itu apa? Segitiga. Alasnya, ini berapa tuh? X kurang 5, berarti ya jarak 5 dengan X kan? Setengah kali X min 5, tingginya apa? 5 min X. Loh, bukannya negatif. Iya, 5 min X itu negatif dari 5 sampai 7. Jadi kita nggak perlu kalikan dengan min 1 lagi ya. Ini udah pasti negatif si segitiganya ya. Nah, udah rapihin. Ini coret 8 tambah ini X min 5, 5 min X itu bisa ditulis jadi kayak gini. Minus 5 min X dikuadratin per 2. Nah, udah nih, tinggal disimpulkan. Udah lengkap.
kasus kita. Jadi AX-nya, ini tulis pakai yang kasus gini ya, 2X kalau X-nya dari 0 sampai 3. Gitu ya. Terus apa? 6 tambah itu 7 min X, X min 3 per 2. Kalau X-nya dari 3 sampai 5. Lalu ada 8 dikurangi 5 min X dikuadratkan per 2. Ini untuk 5 sampai 7. Gitu. Itu adalah fungsi A besar kamu. Dan kamu bisa cek kalau kamu turunin fungsi A besar kamu, itu bakal balik lagi ke fungsi F-nya. Tapi saya nggak lakukan di sini ya, kamu bisa cek sini. Oke, itu nomor 6. Ada pertanyaan dulu nomor 6? Kak, maaf, Ya. itu tingginya jadi 5 min X gimana Kak tadi? Ya, sama. Kayak yang kasus, kamu nanya yang mana? Yang dari 3 sampai 5 atau 5 sampai 7? Yang 5 sampai X itu jadi 5 sampai X yang mana 5 sampai X? yang kanan Kak. 5 sampai 7 maksud kamu Oh. X-nya. Ya. Ya itu Kenapa? 5 min X-nya dari mana ya Kak? 5 min X-nya dari mana? Ya kan X-nya mengikuti garis ini. Berarti tingginya kan mengikuti garis ini. Garis ini apa? 5 min X. Maaf nanya lagi Kak, itu X-nya kita bebas Kak, naruhnya di mana aja? Ini kotretan ya, Oh iya. X-nya. Makasih, Jadi Kak. ya biar kamu bisa membayangkan X-nya ada di mana. Ya ini 5 sampai 7 ya kamu taruh aja X-nya di mana. Tapi kotretan ini ya, kotretan. Ini bukan tengah-tengah ini ya. Untuk setiap X ya berlaku tinggi segitiganya akan menjadi 5 min X gitu. Dan alas segitiganya akan menjadi X min 5. Oke, makasih Kak. Ya. Ya, ada pertanyaan lain? Nanya, Kak? Boleh. Sebelumnya maaf Kak, mungkin aku kurang dengar. Tapi kenapa jadi untuk X lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 3 ya Kak? Soalnya kan di sini X lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 3. Oh, ya kurang ya sama dengan. Oke. Tapi masalah sama dengan ini nggak terlalu ngaruh. Cobain aja. Kamu taruh sama dengannya di manapun. Nggak ngaruh di sini. Cuman yang tadi saya kurang X-nya. Harusnya ada yang sama dengan 0-nya ya. Masih Kak? Ya. Pertanyaan lain? Oh iya Kak, menanya lagi. Itu kenapa jadi lebih kecil sama dengan 3 ya Kak? Soalnya kan di atas dia 2 itu untuk 0 untuk lebih kecil dari 3. Kenapa ada sama dengannya Kak? Iya, sekali Soalnya lagi. Tanda sama dengannya tuh nggak penting di sini sebenarnya. Oh. Masih Kak? Ya. Karena kalau X-nya sama dengan 3, kamu mau masukin ke kasus yang ini, sama kasus yang ini, sama aja pasti. Cek aja sama kamu sendiri. Nanti ini kejadiannya juga sama. Kalau X-nya sama dengan 5, kamu mau masukin ke kasus yang kedua atau kasus yang ketiga sama aja. Nggak ngaruh, sama aja. Hasilnya sama. Baik Kak, makasih. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain lagi untuk nomor 6? Boleh? Nanti latihan-latihan yang kayak gini-gini, tipe-tipe yang kayak gini tuh latihannya ya tadi nomor 4 gitu ya. Yang tadi. Gimana, nggak ada? Oke deh, lanjut kalau gitu ya, kalau udah nggak ada. Nah, sekarang kita masuk ke teorema dasar kalkulus. Ya, jadi ini ada beberapa hal yang kita akan pergunakan untuk menghitung integral lebih mudah, gitu ya. Daripada menghitung luas yang kayak tadi, itu kan sangat-sangat terbatas ya. Kan kita tahu ngitung luas trapesium, segitiga, mungkin lingkaran, mungkin persegi panjang, ya udah cuma gitu-gitu doang. Tapi kalau yang luas-luas yang aneh-aneh kayak parabola gitu kan kita nggak tahu. Nah, di sini kita punya 2 teorema dasar gitu ya. Punya teorema dasar kalkulusnya ada 2. Saya singkat TDK aja ya.
Nah, yang pertama, ini kalau saya punya F-nya continue di selang AB gitu ya, dan X ini berada pada selang AB, maka saya bisa menghitung integral dari A sampai X untuk FT/dt. Kalau saya turunin, dia jadi dirinya sendiri. Ya, ini teorema dasar kalkulus pertama. Artinya ya turunan dari integral itu ya dua hal yang istilahnya saling berkebalikan ya, jadi saling menghabiskan gitu, ngebayangin ya. Simpelnya seperti itu. Teorema dasar kalkulus kedua nggak usah saya tulis lah. Tadi kan udah ya di nomor 1. Kayak gitu. Nah, untuk penggunaan teorema dasar kalkulus pertama itu sebenarnya ada di nomor 7 sama 8. Cuman dilewat jadi PR ya. Harusnya sih udah pernah dibahas sama Pak Orsoma, pasti banyak Pak Orsoma ngasih contoh soalnya ya. Di sini saya mau bahas yang nomor 9. Nomor 9-nya aja nomor 9A doang. Ya. Jadi di sini kita mulai nyampurin teorema dasar kalkulus pertama dan teorema dasar kalkulus yang kedua. Nah, di sini kalau kamu ketemu soal kayak gini, ada 2 step sebenarnya. Step pertama, kamu coba turunin dulu kedua ruas. Karena yang di ruas kiri kamu bisa turunkan jadi fx doang ya dengan menggunakan teorema dasar kalkulus ya. Dan di ruas kanan kamu ya udahlah itu menurunin biasa ya, 2x min 5 gitu ya, pakai aturan pangkat biasa. Nah, itu step pertama. Dengan menggunakan teorema dasar kalkulus pertama, ya kamu turunin, dapat gitu fx-nya. Tapi apakah fx-nya benar seperti itu? Kamu harus cek ulang. Hitung balik. Hitung balik ya. Hitung ruas kiri kamu, benar nggak jadi x kuadrat min 5x plus 4? Dengan menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua. Dapatnya apa? T kuadrat min 5T, ya udah gitu ya, kan ini suatu anti turunannya, lalu kita substitusikan di 1 dan di X, dapatnya apa? Dimasukin X kuadrat min 5X, dikurangin, dimasukin 1 kuadrat min 5 kali 1. Ini apa? Min 4. X kuadrat min 5X min 4. Betul. Ya, cocok. Berarti ini betul ya. Jadi fx yang diinginkan adalah yang ini. Karena terkadang soalnya ngejebak gitu. Ya, soalnya ngejebak. Kadang-kadang kita udah nurunin dapat fx-nya mah pasti dapat gitu. Pas dimasukin balik ke persamaannya ngaco. Makanya itu step kedua harus selalu dilakukan untuk mengecek ulang apakah yang kamu dapatkan tuh benar, fungsi yang kamu dapatkan tuh benar, ya. Ya, gitu ya, nomor 9. Ada pertanyaan dulu nggak nomor 9? Berarti penyebab dia nggak sama tuh karena nggak kontinu ya, Kak? Kalau dia nggak kontinu. Penyebab dia nggak sama bisa aja karena konstantanya yang berbeda. Ini bisa aja, contoh ya, di si 9A, saya ganti, plus 2. Kamu dengan teorema dasar kalkulus pertama dapatnya gini, 2x min 5. Pas diintegralin, dapatnya plus beda. Gitu. Bisa aja berbeda. Nah, berarti ini tidak ada fungsi f yang memenuhi ini. Gitu. Tidak ada jadinya jawabannya. Gitu loh. Bisa aja saya ganti soalnya sembarangan, malah jadi nggak ada fungsi yang memenuhinya. Gitu. Tapi untungnya sama. Jadi harus mengecek ruas kanannya beneran sama kalau diintegralin balik. Ya, ada pertanyaan lain? Oke, nggak ada. Lanjut. Ini teorema dasar kalkulus kedua, cuman nomor 10 ya, teorema dasar kalkulus kedua, garing banget lah kayak SMA, jadi nggak dibahas. Nah, ini metode substitusi juga sebenarnya udah pernah waktu SMA. Cuman kita coba kerjakan yang lebih proper gitu ya.
Yang mau dibahas adalah yang A sama B. Nah, untuk 11A, kita seperti biasa lakukan dulu substitusi yang jelasnya. Kita kerjain di sini. Kita akan misalkan U-nya di sini 3X plus 1. Yang terjadi adalah DU-nya 3DX. Tapi di di dalam integral kita hanya punya DX saja. Berarti kita tuliskan DX-nya sebagai sepertiga DU ya. Nah, tapi kita harus hati-hati karena ini integral tentu, kita harus ubah dulu semua batasnya. Ini batas-batas dalam X. Nanti kita akan mengintegralkan menjadi batas-batas dalam U. Ya. Jadi kalau saya punya X-nya 0, berarti U-nya apa? 1, ya, lihat dari sini nih, ya. Lalu kalau saya punya X-nya 3, maka U-nya 10. Oke. Berarti integralnya berubah jadi apa? Ingat, semuanya harus dalam U. Si 3X plus 1 pangkat 6 berubah jadi U pangkat 6. DX-nya berubah jadi sepertiga DU. Nah, sepertiganya saya keluarin aja ya. Batasnya ya dari 1 sampai 10 jadinya. Gitu. Jadi dapatnya apa? Sepertiga U pangkat 7 per 7 yang kita substitusi 1 dan 10. Jadinya apa? 10 pangkat 7 kurangin 1 pangkat 7, 1 dibagi 21. Ya, hitung sendiri sisanya. Lalu yang 11B, sama, kita lakukan pemisalan. Misal U-nya X kuadrat plus X, maka kita akan punya DU-nya adalah 2X plus 1 DX. Dan 2X plus 1 DX sudah ada di dalam integral ya, jadi kita udah agak lega, nggak usah diutak-atik lagi. Sekarang kita ubah dulu batas selangnya. Kalau X-nya 1, maka kita akan punya U-nya 1 kuadrat tambah 1, 2. Ya. Lalu kalau X-nya 3, maka U-nya 3 kuadrat tambah 3, 12. Berarti integralnya menjadi dari 2 sampai 12, integralnya ini U pangkat min 4 DU. Ya, U pangkat min 4 DU. Jadinya apa? U pangkat min 3 per min 3 ya. Masukin 2 sama 12. Ya, udah hitung sendiri lah. Bisa. Males angkanya hancur. Ya. Gitu ya. Jadi yang perlu hati-hati kalau kamu melakukan metode substitusi adalah ujung selangnya juga harus diganti. Jangan sampai nggak diganti. Udah auto salah kalau nggak diganti. Ya, itu nomor 11. Ada pertanyaan nomor 11? Aman? Oke. Kita lihat nomor 13 ya. Ini kita udah mulai masuk ke nilai rata-rata integral. Ingat nilai rata-rata integral. Ya. Nilai rata-rata integral untuk interval atau selang AB itu ya integral A sampai B, fx dx, dibagi panjang selangnya. Gampangnya kamu nginget-nginget, aduh gimana ya, kalau rumus kayak gini sih biasanya saya menganalogikan dengan bentuk-bentuk yang kita udah kenal. Gitu. Contohnya kayak rata-rata. Gitu ya. Rata-rata kan ya jumlahin semua bagi frekuensinya gitu ya, kayak waktu zaman SMA. Nah, sekarang bayangin integral itu kayak ngejumlahin. Terus banyak frekuensinya itu kayak banyak atau apa panjang selangnya. Makanya ini kan sama aja kan sebenarnya. Ini kayak penjumlahannya, ini kayak pembaginya dengan frekuensi. Gitu. Kalau saya ngebayanginnya gitu, ya menganalogikan dengan hal-hal yang kita udah tahu sebelumnya. Gitu ya. Karena saya nggak jago ngapalin, jadi harus nyambung-nyambungin dengan hal-hal yang udah kita ketahui. Oke, kalau gitu kita lihat nomor 13C untuk menghitung nilai rata-rata integral ini ya sangat-sangat mudah. Ingat aja dulu definisi mutlak X ya.
dia adalah dirinya sendiri, kalau kita punya X-nya tak negatif, dan dia adalah minusnya jika X-nya negatif. Ya. Maka dari itu untuk 13C, si nilai rata-rata integralnya, saya simbolin AVG gitu ya, HAVG, itu adalah 1/2 kurang min 1 dikali integral dari min 1 sampai 2 untuk X plus mutlak X dx. Ini jadi sepertiga ya. Dan integral ini perlu kita pisah dari min 1 sampai 0, karena mutlak X-nya jadi minus X ya, kalau X-nya negatif. Jadi X kurang X, gitu. Ditambah integral dari 0 sampai 2. X plus X dx. Ini X min X, 0, integral 0 yang musnah, meninggal ini, habis. Jadi sisanya adalah sepertiga integral dari 2X, X kuadrat dong. Masukin 0 sampai 2. 4/3 jawaban. Itu ya, 13C. Nah, 14 sama 15 itu sebenarnya kelanjutannya aja sih. Teorema nilai rata-rata integral. Jadi yang tadi saya sempat sebutin di nomor 1. Jadi kamu bisa menentukan C yang berada pada interval tersebut sehingga nilai fungsinya sama dengan nilai rata-rata integralnya. Ya, itu kamu bisa kerjakan sendiri ya. Nomor 14 dan 15. Oke, ada pertanyaan dulu? Untuk nomor 13 ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Baiklah. Kita lihat nomor 16. Nomor 16 ini tuh, wah ini sangat-sangat menyenangkan. Maksudnya menyenangkan tuh, kita tuh bisa ngitung integral yang ruwet, tapi gampang. Kalau batasnya simetri, ya, kalau batasnya simetri. Jadi yang saya tahu, kalau F-nya ganjil, fungsi ganjil gitu ya, dan batasnya simetri ya, jadi integral dari min A sampai A, ini batas simetri itu maksudnya gitu ya. Itu pasti 0, praktis banget kan. Sedangkan kalau saya punya F-nya genap, ini juga dipermudah kita. Ngitung integral dari min A sampai A-nya, itu cukup 2 kali integral 0 sampai A. Gitu ya. Gitu. Nah, di sini saya mau praktekin 16A. Kalau kita lihat fungsi ini secara keseluruhan, ya nggak ganjil, nggak genap. Gitu ya. Tapi kita ingat, kita bisa selalu memisahkan integralnya menjadi integral dari fungsi ganjil ditambah integral dari fungsi genap. Nah, yang kita tahu, si fungsi X doang, X itu fungsi ganjil. X pangkat 4 fungsi genap. X pangkat 5/3 ini fungsi ganjil. Jadi kita bisa pisahin hitung integralnya, jadi integral dari min 1 sampai 1 untuk X ditambah X pangkat 5/3 dx, ditambah integral dari min 1 sampai 1 untuk fungsi X pangkat 4 dx. Ya. Ini mah meninggal jadi 0, jadi yang kita hitung ini, tapi ini fungsi genap. Jadi 2 kali integral 0 sampai 1 X pangkat 4 dx. Nah, kan jadi gampang. 2 kali X pangkat 5/5 dihitung di 0 sampai 1. Jawabannya 2/5 ya. Gitu. Ya, jadi untuk yang 16B sama 16C, kalau kamu bisa nentuin dia fungsi ganjil sama fungsi genap secara langsung, ya enak berarti. Kalau bukan keduanya, coba mungkin bisa dipisah dulu gitu ya. Dipisah kayak yang 16A ini. Dipisah jadi penjumlahan atau pengurangan integral yang mengandung fungsi ganjil aja sama yang mengandung fungsi genap aja, kayak gitu. Baru dihitung secara terpisah. Oke, itu untuk nomor 16. Ada pertanyaan nomor 16 ini tentang integral fungsi simetri. Salah. Integral dengan selang simetri. Selangnya yang simetri.
Oke, nggak ada. Bisa bubar cepet dong. Nomor 17 nih kita nih. Kita mau ngobrolin keperiodikan fungsi sekarang. Integral fungsi-fungsi yang periodik ya. Apa sih keunggulannya fungsi periodik? Ingat, fungsi periodik adalah fungsi yang bentukannya tuh tinggal di copy paste gitu ya kalau ngebayangin grafiknya. Contohnya gambar grafik kayak gini. Nah, ya tinggal di copy paste aja gitu, kira-kira kayak ginilah. Nah, ini periodenya P misalkan. Berarti ini P, ini 2P, ini 3P dan seterusnya, gitu ya. Ya, ini juga ada tentunya ke belakang juga ada gitu ya. P. Kalau saya mau ngitung integral dari 0 sampai 2P, contoh ya, contoh. Ya saya ngitung ini, luas ini, ditambah luas ini. Tuh, ini kan copy paste dari yang ini. Ya udah, saya ngitung aja 2 kali integral 0 sampai P aja dong. Yang ngapain capek-capek ngitung banyak-banyak. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ada fungsi-fungsi yang kamu sudah sadar, oh ini pasti fungsi periodik. Nah, kita bisa manfaatkan sifat keperiodikannya agar bisa menghitung integralnya jauh lebih mudah. Ya. Tentunya ini nggak harus 2P ya, kalau saya nyuruh kamu ngitung dari 0 sampai 3P, ya sama aja kan. Ini 3 kali dari 0 sampai P. Ya kayak gitu-gitulah ya, maksudnya bisa diatur, ini kan kayak kamu ngitung luasnya berapa kali dari luas yang semula gitu ya. Ini kan bentuknya benar-benar copy paste dari yang sebelumnya. Contoh-contoh, 17A. Si mutlak cos X ini periodenya apa ya? Nah, gambar aja dulu. Kita kotret. Cos X tuh kayak gini ya. Dari 0 sampai 2 pi itu ya kira-kira kayak gini lah ya gambarnya. Mutlak, nilai mutlak, itu kan sebenarnya kita mencerminkan apa yang di bawah sumbu X menjadi di atas sumbu X gitu ya. Agar nilainya tidak bisa negatif. Jadi bentukannya kayak gini nih. Nah, ini kalau diterusin ya bakal jadi gini. Gitu kan? Logikanya si mutlak cos X ini akan berperiode pi. Lihat, nih copy paste-nya nih. Ya, copy paste-nya kayak gitu ya. Jadi integral 0 sampai 4 pi untuk mutlak cos X dx itu akan sama dengan 4 kali integral 0 sampai pi mutlak cos X dx. Mutlak cos X-nya gimana ngitungnya? Pisahkan bagian positifnya sama bagian yang tak positifnya. Dari 0 sampai pi per 2 dia cos X secara original ya. Nah, tapi dari pi per 2 sampai pi dia habis dibalik itu tadi kan. Bagian ininya kan habis dibalik ya. Jadi ini adalah minus cos X dx. Sisanya lanjutin sendiri ya, bisa dihitung. Gampang sisanya ya. Oke, untuk 17C kita lanjutkan setelah kita break dulu 5 menit ya. Kita istirahat dulu 5 menit.
Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat yang 17C. Kita lihat yang 17C. Ini integral dari 1 sampai 1 plus pi mutlak sin x dx. Ya. Saya tulis di bawah. Nah, katanya si petunjuknya, dia ngomong kita tulis dulu integralnya menjadi integral 1 sampai pi, gitu ya. Ditambah integral dari pi sampai 1 plus pi. Gitu. Nah, kalau gitu, apa gunanya ini? Apa gunanya? Coba kita lihat dulu deh gambarnya kayak gimana sih sebenarnya grafiknya. Biar kita agak-agak kebayang gitu ya. Nah, si sinus X itu kan gambarnya kayak gini ya. Yang satu gelombangnya, satu putarannya. Jadi si mutlaknya berarti ya saya cerminkan bagian yang negatif. Jadinya kayak gunung kayak gini aja gitu ya. Dan periodenya itu pi. Periodenya menjadi pi dong. Kan yang bagian ini sama dengan bagian ini. Dan seterusnya. Nah, bayangin aja ini kira-kira aja ya dulu ya, ilustrasi ya. Integral dari 1 sampai 1 plus pi. Berarti kan kira-kira 1 di sini, 1 plus pi di sini, gitu ya. Jadi saya mau ngitung luas yang ini sebenarnya. Gimana caranya? Nah, sebenarnya kalau kamu pindahin yang bagian ini tuh bakal nempel jadi satu gunung sebenarnya. Loh, tapi buktinya gimana? Ini kan cuma kira-kira kita doang ya. Maksudnya kan gambar saya juga jelek, gitu kan belum tentu sama gitu ya. Nah, yang paling jelas terlihat gini caranya. Kita lihat integral yang ini ya. Kita lihat yang integral ini. Kita lakukan pemisalan. Kita lakukan pemisalan. Misal U-nya adalah X min Pi. X min Pi. Apa yang terjadi? DU-nya dx, sama aja gitu ya, nggak ngefek. Batasnya berubah jadi apa? Kalau X-nya Pi, U-nya 0. Kalau X-nya 1 tambah Pi, U-nya 1. Integralnya jadi apa? Sin, mutlak sin, U plus Pi gitu ya. DU. Nah, ingat, mutlak sinus tadi periodenya pi ya. Jadi mau ditambahin pi, mau nggak ditambahin sama aja. Jadi saya bisa nulis dia mutlak sin U DU. Nah, ini mungkin semoga tidak bingung ya. Kalian semoga tidak bingung. Tapi si U ini kan sebenarnya cuma dummy variabel. Istilahnya saya mau ganti pakai huruf apapun ya suka-suka saya dong, gitu ya. Mau ganti pakai huruf X, mau ganti pakai huruf T, mau ganti pakai huruf apapun, suka-suka saya. Saya balikin lagi aja ke huruf yang saya pakai dari awal, itu X. Nah, jadi integral yang awal ini secara keseluruhan bisa ditulis jadi integral 1 sampai pi mutlak sin X ditambah integral 0 sampai 1 mutlak sin X. Sama aja. Dan tinggal dijumlahin, dia jadi integral 0 sampai pi mutlak sin X. Tadi ingat-ingat grafiknya mutlak sin X dari 0 sampai pi, dia sama aja kayak sin X ya. Jadi mutlaknya bisa dibuang. Karena sin X itu bernilai tak negatif di selang 0 sampai pi ya. Ya, jadi sisanya bisa dihitung dengan mudah ya. Nah, itu untuk nomor 17. 17A dengan C. Ya. Ada pertanyaan dulu nomor 17? Ada pertanyaan dulu? Wih, keren, ada pertanyaan. Biasanya ini yang banyak pertanyaan. Oke deh, kita lewat kalau nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ke nomor 18.
Nah, ini kita udah mulai masuk ke pengintegralan numerik, ya, pengintegralan numerik. Pengintegralan numerik itu sebenarnya salah satu cara kita untuk menaksir atau menghampiri nilai integral tentu yang sebenarnya. Karena terkadang beberapa fungsi kita nggak bisa ngitung dengan mudah integralnya, gitu ya. Bahkan nggak ada, si anti turunannya itu nggak nemu. Jadi cara paling mudah ya hampiri aja. Hampirinya dengan cara apa? Banyak caranya. Kamu mungkin udah belajar juga waktu kuliah ya. Ada jumlah Riemann kiri, kanan, tengah, aturan trapesium, sama aturan parabola. Ya, banyak. Nah, di sini cara penggunaannya itu sebenarnya prosesnya mirip kayak prinsip tadi yang waktu nomor 1 saya bahas. Prinsip kamu ngitung luas dari di bawah kurva, gitu ya, ada 4. Iris, taksir, jumlahkan, limitkan. Cuma kadang-kadang proses pelimitannya ini kan kadang-kadang belum tentu mudah dilakukan, gitu ya. Makanya integral numerik ini kita cuma melakukan 3 proses di awal. Iris, taksir, jumlahkan. Stop. Artinya apa? Artinya yang kita dapat tuh bukan nilai yang sebenarnya, gitu ya. Tapi hanya dekat dengan nilai yang sebenarnya. Makanya proses pengintegralan numerik ini cuma hampiran doang. Nah, contohnya kayak nomor 18. Ini ada jumlah Riemann kiri sama aturan trapesium. Nah, untuk jumlah Riemann kiri, artinya kita ingin menaksir, ini kan kebetulan udah dibagi-bagi ya, udah dibagi-bagi 10-10. Bayangin aja dulu ini, yang mau dihitung kan luas lahannya bagian ini kan. Nah, bayangin aja dulu, ini kayak ada kurva gitu ya, ini Y sama dengan Fx, bayangin kayak gitu. Terus ini kayak ada ini, koordinat kartesius nih, ini sumbunya gitu ya. Jadi ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, gitu ya. Bayanginnya kayak gitu. Nah, jumlah Riemann kiri itu sebenarnya kita mau menaksir si luas di bawah kurvanya dengan persegi panjang yang kita ambil tingginya itu dari titik kiri setiap subselangnya. Jadi kayak gini. Gitu ya. Terus kayak gini. Terus kayak gini. Ya, dan seterusnya ya. Itu jumlah Riemann kiri. Oke. Jadinya gimana dapatnya? Coba kita lihat. Jadi ini apa nih namanya? Luas ya, A gitu ya. Bukan sama dengan tapi hanya dekat dengan delta X-nya 10 ya. Ini kan si panjang ininya delta X ya. Sama semua 10. Jadi ini delta X, saya tulis simbolnya aja dulu ya. Berarti kan persegi panjang yang pertama berarti F0 kali delta X gitu kan. Lebar kali tingginya. Tingginya ambil yang kiri F0 ya. Karena jumlah Riemann kiri. Lalu lanjut ke persegi panjang yang kedua ya F10 kali delta X dan seterusnya. Hingga terakhirnya F ke 70 kali delta X ya. Nah, ini bisa dikelompokin ya. Delta X dikali F0 tambah F10 tambah bla 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 sampai F ke 70 ya. Masukin angkanya sama kamu. 10 kali 75 tambah 71 tambah 60 tambah 45 tambah 45 lagi tambah 52 tambah 57 tambah 60. Nah, hitung. Nah, males saya ngitung-ngitung gini. Kalian aja yang ngitung ya. Ini jumlah Riemann kiri ya. Jumlah Riemann kiri. Kalau aturan trapesium gimana? Ya, berarti taksiran kita adalah menggunakan luas trapesium gitu ya. Ini trapesium, kayak gitu. Ini trapesium dan seterusnya ya. Jadi bukan persegi panjang lagi tapi jadi trapesium. Apa tuh jadinya? Coba trapesium yang pertama itu tingginya delta X ya, tingginya delta X. Tapi luas yang luas. Panjang sisi atas sama bawahnya apa? Ya panjang sisi atasnya ya F10, panjang sisi bawahnya F0. F0 tambah F10 bagi 2 kali delta X. Lanjutnya trapesium yang kedua, F10 tambah F20 bagi 2 kali delta X. Dan seterusnya. Hingga terakhirnya F70 tambah F80 bagi 2 kali delta X. Rapihin.
Ini delta X per 2-nya keluarin aja dah, gitu ya. Ini dikali apa jadinya? F0 ditambah F10-nya ada 2 kali, ya tulis. F20-nya nanti juga akan ada 2 kali, dan seterusnya hingga F70-nya ada 2 kali, dan F80-nya hanya ada sekali. Jadi polanya bisa diapalin tuh sebenarnya. 1, 2, 2, 2, 2, 2, terus ujungnya di 1 lagi koefisiennya, gitu ya. Berapa ini? 10 bagi 2, 5. 5, 75 tambah 2 kali 71, ya udah terusin sendiri lah ya. Ini terakhirnya 2 kali 60 tambah 59. Dah, hitung. Gitu ya. Itu cara menaksirnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak nomor 18? Ada pertanyaan dulu nggak nomor 18? Oh, saya mau buka satu hal dulu bentar. Silakan dibaca dulu. Sebentar. Ya, nggak ada pertanyaan? Lanjut kalau gitu. Kita lanjutkan ke nomor 19 dan 20. Ya. Nomor 19 yang mau dibahas ini adalah aturan parabola. Aturan parabola. Ya, aturan parabola saja. Nanti nomor 20 kita akan bahas errornya juga ya. Nah, di nomor 19 yang mau dibahas 19A. Ingat langkah-langkahnya tadi, langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama adalah mengiriskan dulu. Kita iris si integral, ini kan selangnya dari 1 sampai 5/2. Bayangin kayak gini, 1, 5/2, kamu iris berarti jadi 6 bagian. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 bagian. Sama besar, ya, sama panjang delta X. Berarti delta X-nya apa? Ya, panjang interval itu dibagi dengan banyak bagian yang kamu mau hitung, gitu ya. Ini berapa? 3/2 dibagi 6. Itu adalah 1/4, ya. Kalau gitu, kalau saya beri nama ini X0, X1, X2, seterusnya sampai ujungnya X6, apa aja tuh berarti? X1-nya ya berarti X0 ditambah delta X, 5/4. X2-nya X1 ditambah delta X. Berapa tuh? 3/2 ya. Benar nggak sih? X3-nya X2 tambah delta X, 7/4. X4-nya 7/4 tambah delta X. X5-nya X4 tambah delta X. Gitu ya? Nah, maka dari itu, integral 1 sampai 5/2 untuk 1/x dx bisa kita hampiri dengan menggunakan aturan parabola. Aturan parabola itu n-nya harus genap. Jadi ada syaratnya, n-nya harus genap. Dan menghitung luas parabola itu adalah hitungannya kayak gini. Kamu butuh 3 titik ya. Bayanginnya kayak gitulah. Nah, yang kamu mau hitung kan bagian ininya. Nah, luasnya itu adalah kalau ini x, ini fx gitu ya. Ya sama dengan fx. X0, x1, x2. Berarti fx0 tambah 4fx1 tambah fx2. Seluruhnya bagi sama 3. Gitu. Ya, ini untuk aturan, ini untuk menghitung luas parabola. Jadi koefisiennya 1, 4, 1. Seluruhnya bagi 3. Lalu dikalikan sama ininya, delta X-nya nanti. Nanti dikalikan sama delta X. Oke, yuk kita gabungkan seluruhnya. Jadi delta X, ini kan fx0 tambah 4fx1 tambah fx2
dibagi 3 dikali delta X. Gitu. Ditambah fx2 tambah 4 fx3 tambah fx4 dibagi 3 kali delta X tambah fx4 4fx5 tambah fx6 bagi 3 kali delta X. Di sini kelihatan ya kenapa harus genap ya, karena nanti kalau ganjil nanti ada nyisa 1 titik gitu, itu nggak jalan gitu ya, jadi nggak bisa. Nah kalau udah kayak gini kita coba kelompokin aja. Jadi delta X per 3 fx0 tambah 4fx1 tambah fx2-nya ngedouble ya, tambah 4fx3 tambah 2fx4 tambah 4fx5 tambah fx6 ya. Di sini fx-nya tuh seper x ya maksudnya ya. Nah, kamu bisa lihat sebenarnya kalau kamu nggak mau ngapalin ya apalin polanya aja. 1 4 2 4 2 4 2 4, ujung-ujungnya harus ditutup sama 4 terus 1. Ditutupnya 4 terus 1. Ya udah, masukin aja angka-angkanya tadi. Ini seperempat dibagi 3, fx0, x0-nya kan 1 ya. 1 per 1, 1. Tambah 4. fx1, x1-nya 5 per 4. Seper x-nya 4 per 5. 2. fx2, ya jadi 2 per 3. 4. 4 per 7. 2 setengah. 4. 4 per 9. fx6-nya 5 per 2, balik 2 per 5. Dah, hitung sendiri. Itu ya. Memang kalau integral numerik ya beneran ngitung dan capek ngitung. Wajar, sangat wajar. Ya. Itu nomor 19. Ada pertanyaan nomor 19? Nggak ada. Oke. Kita lihat nomor 20 selanjutnya ya. Nah, nomor 20 ini kebalik. Jadi kita ingin mau menentukan N yang dibutuhkan. Di sini kan nomor 19, N-nya udah dikasih 6. Nah, di sini kalau N-nya berapa ya? Biar errornya nggak kurang dari 0,01. Nggak lebih, maaf. Nggak lebih dari 0,01. Karena kan tujuan kita menghitung kayak ginian kan hanya untuk menghampiri ke nilai aslinya. Nah, gimana caranya? Tentunya makin banyak N makin bagus ya. Kita udah tahu kan tadi ya limit N menuju tahingga gitu kan. Tapi kan kalau banyak-banyak juga capek ya, kamu tahu sendiri gitu. Hitungnya aja ini N-nya 6 aja udah pot-potan gitu. N-nya butuh berapa sih biar galatnya atau errornya nggak lebih dari 0,01. Kadang-kadang kan kita pengennya ya jangan jauh-jauh deh, selisihnya 0,01 aja. Butuh N-nya berapa? Nah, di sini ada rumus galatnya. Rumus galatnya sebenarnya saya juga nggak hafal, makanya saya ngintip buku dulu. Nah, kalau kalian disuruh ngapalin atau enggak, lebih baik tanya Power Soma. Jadi kalau di ujian, biasanya ya, di ujian atau kuis ya, pengalamannya sih selalu dikasih rumus errornya. Tapi lebih baik ditanya dulu. Saya nggak bisa menjamin apa-apa soalnya ya. Tanya aja dulu ke Power Soma, akan dikasih atau enggak ya. Jadi yang kita akan bahas di soal yang sama, nomor 19A tadi, untuk aturan parabola. Ya. Nah, error untuk aturan parabola tuh kayak gini. Misalkan kita mau menghampiri integral A sampai B fx dx. Berarti errornya, EN, ini adalah minus dari B min A pangkat 5 dibagi dengan 180 N pangkat 4 dikali dengan turunan keempat dari F di C. Untuk C-nya di selang AB gitu ya. C-nya ya suatu titik di selang AB. Itu errornya.
Ya lumayan mabok juga ya ngapalinnya. Tapi lebih baik ditanya sekali lagi ya. Saya nggak bisa ngejanjiin apa-apa ya. Nah, ya udah kita pakai. Kita pengen nyari n-nya kan. Tadi integral yang mau kita selesaikan adalah 1 sampai 5 mau kita hampiri. 1 sampai 5 per 2 dari 1 per x dx ya. Jadi kita cari turunan keempat dulu berarti. Gampang lah, santai aja. Turunan pertamanya minus 1 per x kuadrat. Turunan keduanya 2 per x pangkat 3. Turunan ketiganya minus 6 per x pangkat 4. Turunan keempatnya ini adalah 24 per x pangkat 5. Gitu ya. Berarti errornya ini adalah minus dari 5 per 2 kurang 1 dipangkatin 5 dibagi 180 n pangkat 4 dikali 24 per c pangkat 5. Kalau dimutlakin, minusnya musnah, ini 3 per 2 pangkat 5 itu apa sih? 243 per 32 ya? 180 n pangkat 4, ini saya diamin aja dulu, kali 24 gitu ya, per c pangkat 5. Ini perlu dimutlakin nggak? Jawabannya nggak usah, karena c-nya ini berada pada selang 1 sampai 5 per 2 kan? Kalau fungsi ini di selang 1 sampai 5 per 2, dia selalu positif. Ya, nilainya selalu positif. Jadi nggak perlu dimutlakin. Nah, tapi kok masih ada C-nya? Kan saya mau naksir N-nya, jadi ribet. Oke, kalau gitu kita lihat dulu kasus terjeleknya dari error ini. Kasus terburuknya. Kasus terburuk dari error itu ketika errornya paling gede. Kasus terburuk dari error itu ketika errornya paling gede. Berarti saya pengen buat si ini paling gede berapa untuk C dari sini 1 sampai 5 per 2. Berarti kamu nyari nilai maksimum dari ini. Nyari nilai maksimum mana? Nyari titik kritis ya. Titik stasioner, titik ujung selang, titik singular. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saat ini saya bocorin aja dulu bahwa dia bakal mencapai maksimum ketika C-nya 1. Karena titik stasioner dan titik singularnya tidak ada di sini. Ya. Jadi dia akan, bisa kita tulis dia lebih kecil sama dengan nilai maksimumnya. Yaitu 24 per 1 pangkat 5, yaitu 24 ya. Dan ini diharapkan dia lebih kecil dari 0,0, lebih kecil sama dengan 0,01 atau 1/100 gitu ya. Nah, di sini ya saatnya kita pakai teman lama kita, kalkulator. Saya hitungin ya. Kita rapiin dulu yuk ininya ya. Kita rapiin dulu bagian ruas kirinya. 243 kali 24 bagi 32 bagi 1. Ini jadi 81 per 80 n pangkat 4 kurang dari sama dengan 1/100. Nah, n di sini adalah n bilangan asli ya. Yaitu kan banyak pembagiannya gitu ya, banyak daerah yang mau kita bagi. Jadi kedua ruas sudah pasti positif, jadi kita bisa balik. N pangkat 4, ini 80 N pangkat 4 per 81, ini lebih besar sama dengan 100. Artinya, N pangkat 4 ini lebih besar sama dengan 100 kali 81 bagi 80. 100 kali 81 bagi 80. Yang adalah 405 per 4. N-nya ini akan lebih besar atau sama dengan akar pangkat 4 dari 405 per 4. Oke, kita akar pangkat 4 kan. Dan ini sekitar 3,171. Oke, berarti kita cukup pilih N yang lebih besar atau sama dengan 3,1721. Dan N-nya harus bilangan genap, karena kan ini aturan parabola, jadi N-nya harus genap. Bilangan genap berapa yang lebih besar dari 3,1721 dan terdekat dari situ? Ya tentunya banyak ya N-nya ya. Maksudnya bisa milih 1.000.000 juga benar gitu ya. Cuman kan ya kamu tahu sendirilah ngitung N-nya 6 aja kita udah capek banget.
Jadi kita bakal milih N yang paling kecil yang memenuhi pertidaksamaan yang diberikan, yaitu kita akan memilih N-nya sama dengan 4. Selesai. Jadi jawabannya adalah N sama dengan 4. Ya, itu untuk nomor 20 ya. Oke, ada pertanyaan nomor 20? Nomor 20, ini serius pada ngerti atau sudah menghilang semua? Saya ngomong sendiri. Nomor 20 bukannya susah. Ya udahlah, mungkin udah ngerti. Sip. Kalau gitu, kita lanjut ya, 2 nomor lagi ya. Keren. Nomor 21A sekarang. Nah, ini nomor 21A kita harus menentukan dulu dia bisa dinyatakan dalam bentuk integral tentu. Tapi apa integral tentunya? Nah, ini jawabannya bisa banyak sebenarnya ya. Tapi saya coba praktekkan kenapa jawabannya bisa banyak. Nah, kita lihat dulu settingannya ya. Kalau misalkan kita punya integral A sampai B fx dx. Ini bisa dituliskan sebagai limit jumlah Riemann sebenarnya. Limit n menuju tak hingga sigma dari 1 sampai n fxi kali delta x. Di berbagai literatur biasanya settingannya adalah delta x-nya dibuat seragam gitu ya. Kayak tadi ya sebenarnya. Panjang interval dibagi dengan banyaknya yang mau dibagi gitu n. Berarti xi-nya kayak tadi juga ngitungnya ya. Jadi A ditambah I dikali delta X gitu ya. Berapa kali kamu loncatnya gitu. Ya, loncatnya sebanyak 3 kali. Ya udah, sekarang kita cocokkan. Yang A, kamu punya limit. Ini saya salin ulang dulu soalnya. Sigma I dari 1 sampai N. Cosinus Pi I per N dikali Pi per N. Pertama-tama kita harus pisahkan dulu siapa yang jadi fxi, siapa yang jadi delta X. Gampangnya yang jadi fxi ya pastinya yang harus ada i-nya gitu ya, yaitu yang ini dugaan kita gitu. Sisanya ya jadi delta x kita. Oke, kita lihat dari delta x. Jadi pi per n itu sama dengan b min a per n. Oh, kalau gitu pi-nya sama dengan b min a dong. Simpan. Dari fxi sekarang kita lihat f dari a ditambah i kali pi per n gitu kan, delta x-nya kan itu sama dengan cosinus pi i per n. Nah, mentok kita ya, karena ada 2 variabel yang nggak ketahuan nih ya, a sama b-nya. Makanya saya bilang jawabannya bisa banyak. Tapi kita bisa memilih a dan b, pasangan a dan b, agar fungsi kita jadi sederhana. Nah, dalam kasus ini kalau kalian lumayan jeli melihatnya, ya kamu pilih aja a-nya 0. Nanti kan jadi f dari pi per n gitu ya. Kalau kamu milih a-nya 0, b-nya jadi pi. Tapi f dari pi per n, kan ini 0 tambah pi per n ya. Ini cosinus pi per n. Ya, jadi fx-nya ketahuan dong. Fx-nya cosinus x. Berarti integral yang mau kamu hitung apa? Integral 0 sampai pi cos x dx. Dah, hitung sendiri. Pakai TDK 2 ya, teorema dasar kalkulus kedua. Nah, sebenarnya pemilihan A ini benar-benar ngacak dan bebas gitu ya. Sekali lagi saya ngomong. Misalkan kamu pilih A-nya 1000 gitu misalnya. Boleh. Ya akibatnya kamu punya B-nya apa jadinya? 1000 tambah pi ya. 1000 tambah pi. Tapi fungsi F-nya kamu jadi apa? F dari 1000 ditambah pi i per n sama dengan cosinus pi i per n. Ya kalau saya mau ngubah jadi fx, x-nya kan 1000 tambah pi i per n, berarti pi i per n-nya x min 1000 dong. Ya boleh-boleh aja kan yang terbentuk jadi integralnya dari 1000 sampai 1000 tambah pi dari cosinus x min 1000.
dx. Ya monggo hitung. Tapi harusnya hasilnya sama. Tinggal pakai substitusi, hasilnya sama. Ya. Jadi terserah kamu milih A-nya. Ya B-nya nanti mengikuti dari pemilihan A kamu. Cuma kan kita biasanya akan memilih A yang membuat integralnya jadi sederhana gitu. Membuat integralnya jadi sederhana. Ya, itu untuk nomor 21. Nah, terakhir kita lihat nomor 22. Nomor 22 ini obrolannya adalah hampiran linier. Wah, masih ingat nggak hampiran linier nih? Waktu zaman-zaman bab 2 nih. Jadi hampiran linier dari fungsi f di sekitar 1 gitu ya. Di sini kan di sekitar 1. Karena kan kita mau naksirnya 1,01 berarti yang di dekat-dekat 1 gitu ya. Berarti kita hitung dulu nilai fungsinya di 1 ditambah turunannya di 1 dikalikan x-1. Oke. F1 apa sih? Integral dari 1 sampai 1. Oh, nggak usah ngitung. Kalau batas atas sama batas bawahnya sama ya 0 pasti integralnya. Turunannya apa? Turunannya pakai teorema dasar kalkulus pertama. Seper X. Berarti saya tahu turunan di 1 adalah seper 1. 1. Jadi hampiran linier kita adalah 0 ditambah 1 dikali x-1, yaitu x-1. Oh, integral dari 1 sampai 1,01 seperti dt, itu kan sebenarnya f dari 1,01. Tapi kita bisa hampiri dengan hampiran liniernya di 1,01. Yang adalah 1,01 dikurangi 1, yaitu 0,01. Ya, gitu untuk nomor 22. Oke. Nomor 21 dan 22 ada pertanyaan? Boleh kalau ada pertanyaan. Jadi kita udah beres bab 4. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau gitu kita bisa bubar. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi kalau ada soal tutorial baru ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Makasih, Kak.